Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritia Sandra Dewi, NIM 2014070064, lokal PGMIB, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Materi pertama itu dari kelompok 10 adalah waktu, jarak, kecepatan, dan debit. 1. Waktu. Satuan waktu yang kita kenal adalah jam, menit, dan detik. Selain itu, ada juga satuan waktu yang lain, yaitu hari dan bulan. Satuan waktu yang lainnya adalah 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Rumus untuk mencari waktu itu T sama dengan S per F, di mana T itu adalah waktu, S adalah jarak, dan V adalah kecepatan. 2. Jarak. Konsep jarak berkaitan dengan panjang garis terpendek yang menghubungkan dua titik, dan jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan jarak antara lain adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Rumus untuk mencari jarak adalah S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. 3. Kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap seluruh waktu yang diperlukan. Rumus untuk mencari kecepatan itu V sama dengan S per T, di mana F itu kecepatan, S jarak, dan T adalah waktu. Yang keempat, debit. Debit adalah volume yang mengalir dari suatu saluran melalui suatu pipa dalam satu waktu tertentu. Dapat demikian, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Rumus untuk mencari debit adalah Q sama dengan V per T, di mana Q itu adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh yang pertama, Ersa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapakah Ersa menempuh jarak selama 5 jam? Rumus yang digunakan itu S sama dengan F kali T, karena pertanyaan ini menyangkut tentang jarak. Sama dengan 60 km per jam kali 5 jam sama dengan 300 km. Yang kedua, jika air terjun mengalir 18.000 kubik air dalam waktu 1 jam, berapakah detik atau debit aliran air terjun tersebut? Diketahui 1 jam 3.600 detik. Volume 18.000 kubik, ditanya debit air. Rumus debit sama dengan volume per waktu. Volume 18.000 kubik per waktu 3.600 detik. Jadi 18.000 kubik dibagi 3.600 detik adalah 5 kubik per detik. Materi kedua dari kelompok 11 yaitu penyajian data. A. Penyajian data tunggal. Data tunggal adalah data sederhana yang terdaftar satu per satu dalam suatu tabel. Data ini biasanya berupa angka atau lambang yang menyatakan fakta dari satu keadaan. Penyajian data kelompok. Data yang diperoleh haruslah data yang sifatnya merupakan perwakilan dari suatu kejadian, di mana data tersebut juga harus sesuai pada kenyataan. Menurut Fiskal, langkah-langkah membuat data distribusi frekuensi adalah 1. Urutan dahulu data, dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. 2. Hitunglah jarak atau R atau rentang. Rumus rentang atau R, data terbesar kurang data yang terkecil. 3. Hitunglah jumlah kelas atau K. Rumus panjang kelas sama dengan H 3,3 long N. 4. Hitunglah panjang kelas. Rumus P sama dengan rentang atau R per jumlah kelas atau K. 5. Tentukan batas data terendah dan ujung bahwa
interval kelas pertama lalu hitung kelas interval lainnya. Rumus: ujung bawah kelas tambah panjang kelas atau P kurang 1. 6. Kalau sudah, lalu buat tabel dengan cara memasukkan nilai interval kelas yang sudah dihitung pada langkah yang kelima. D. Penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi mendatar yang tingginya disesuaikan dengan dikategorikan tertentu. 2. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyediakan data yang sifatnya berkeseimbangan, misalnya jumlah penduduk suatu daerah dalam selang beberapa waktu, perbedaan harga beras dari tahun ke tahun, dan perkembangan berat badan bayi seperti halnya diagram batang. 3. Diagram lingkaran. Keseluruhan luas daerah lingkaran dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Luas daerah lingkaran ini dibagi-bagi menjadi juri-juri lingkaran yang luasnya sesuai dengan besar data yang dimaksud. Penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk derajat dan persen. Untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran dan bentuk derajat perlu merambah banyak data untuk perbandingan dalam derajat. Begitu juga untuk persesuaian data bentuk diagram lingkaran dalam persen, perlu merubah banyak data ke dalam persen. Yang pertama, hasil catatan Badan Meteorologi dan Geofisika menunjukkan bahwa data curah hujan Kota Bandung pada tahun 2008 dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada bulan Mei, curah hujan terdapat 2 cm, Juni 5 cm, Juli 5 cm, Agustus 20 mm, September 15 cm, Oktober 23 cm, November 25 cm, Desember 32 cm. Dari data di atas dapat kita buat diagram batangnya. Nah, seperti gambar berikut inilah diagram batang. Jadi setiap diagram batang itu dapat kita pahami bagaimana tingkatan curah hujan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Contoh yang kedua, jumlah bayi yang lahir dari tahun 1993 di Kecamatan Kertanegara. Nah, dapat kita lihat tabelnya dari berikut ini. Nah, seperti inilah tabel bentuk jumlah bayi yang lahir dari tahun 1993 sampai 1999. Dari data di atas dapat kita buat diagram garisnya. Nah, seperti inilah gambar diagram garisnya jumlah bayi yang lahir dari 1993 sampai 1999. Nah, dari diagram di atas dapat kita baca bahwa jumlah bayi yang lahir naik terus dari tahun 1993 sampai 1995. Seri ketiga dari kelompok 12 yaitu ukuran pemusatan data. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean adalah lebih dikenal dengan kata nilai rata-rata dari jumlah yang ada. Mean terbagi dua, yaitu mean atau rata-rata data tunggal dengan rumus X sama dengan sigma X I per N. X adalah rata-rata, X I adalah datum ke-1, N banyaknya data. Yang kedua, mean atau rata-rata data berkelompok. Rumus X sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, keterangan Fi per frekuensi, Xi nilai tengah. 2. Median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan 1. Median untuk data tunggal. Ketika data jumlah ganjil, nilai berada di tengah. Namun apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data yang berada di tengah. Kemudian dibagi dua berikut. 1. Jumlah data ganjil. Rumus ME sama dengan X buka kurung N tambah 1 tutup kurung kali 2. Yang B, jumlah data genap. Rumus ME sama dengan 12 buka kurung X buka kurung lagi N 2 tutup kurung tambah X buka kurung N2 tambah 1 buka kurung dan tutup
kurung, di mana ME median, N jumlah data, X nilai data. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dan memiliki frekuensi yang tinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Kedua itu satu, modus untuk data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Yang kedua, modus untuk data berkelompok dengan rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Contoh yang pertama, hitunglah mean dari data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, dan 4. Nah, diketahui X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 4. Maka N-nya itu adalah 4 karena jumlah datanya ada 4. Ditanya X itu rata-rata. Rumus X sama dengan sisma X1 per N sama dengan X sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12 per 4. 12 bagi 4 dapat 3. Contoh yang kedua, carilah modus dari interval di bawah ini. Tabel hasil panen jagung di Desa Maksumon. Nilai dan frekuensi 30 sampai 34 3, 35 sampai 39 frekuensinya 5, 40 sampai 44 frekuensinya 10, 45 sampai 49 frekuensinya 11, 50 sampai 54 frekuensinya 8. Jawab langkah pertama, modus berada di interval 45 sampai 49 karena frekuensinya paling banyak. Langkah kedua, masukkan rumus MO sama dengan TB tambah buka kurung delta F1 per delta F1 tambah delta F2 tutup kurung kali P. MO sama dengan TB tambah buka kurung delta F1 per delta F1 tambah delta F2 tutup kurung kali P. MO sama dengan buka kurung 45 kurang 0,5 tutup kurung tambah buka kurung 12 kurang 8 per 12 kurang 8 tambah 12 kurang 6 tutup kurung kali 5. MO sama dengan 44,5 tambah buka kurung 4 per 4 tambah 6 tutup kurung kali 5. MO sama dengan 44 tambah 2 sama dengan 46,5. Materi yang keempat dari kelompok 1 itu bilangan rasional. A. Pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional termasuk pada bilangan real. Bilangan rasional dapat didefinisikan sebagai bilangan yang ditulis dalam bentuk pecahan. B. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan rasional sebagai berikut. 1. Penjumlahan bilangan rasional tertutup seperti P per Q tambah R per S dan P per Q kurang R per S. 2. Penjumlahan bilangan rasional bersifat kumulatif seperti P per Q tambah R per S sama dengan R per S tambah P per Q. 3. Penjumlahan bilangan rasional bersifat asosiatif seperti P per Q tambah buka kurung R per S tambah T per U tutup kurung sama dengan buka kurung P per Q tambah R per S tutup kurung tambah T per U. 4. Penjumlahan pada bilangan rasional mempunyai unsur dan identitas yang tunggal yaitu 0 sehingga P per Q tambah 0 sama dengan 0 tambah P per Q sama dengan P per Q. 0 adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan sebagai bilangan 0 per X dengan X sama dengan 0. 5. Setiap bilangan rasional memiliki invers terhadap penjumlahan, itu setiap bilangan rasional P per Q adalah bilangan min buka kurung P per Q tutup kurung sehingga P per Q tambah buka kurung min P per Q tutup kurung sama dengan buka kurung min P per Q tutup kurung tambah P per Q. Sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. 1. Pengurangan bilangan rasional bersifat tertutup. 2. Pengurangan bilangan rasional adalah tunggal.
Contoh, 2/3 tambah 3/4 sama dengan 2 dikali 4 tambah 3 dikali 3 per 3 kali 4 sama dengan 8 tambah 9 per 12. C. Operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional. 1. Operasi perkalian bilangan rasional. Perkalian bilangan rasional didefinisikan sebagai perkembangan dari perkalian pecahan. Contoh, 4/5 dikali 3/2 sama dengan 4 dikali 3 per 5 dikali 2 sama dengan 4 kali 3 12, 5 kali 2 10. 2. Operasi pembagian bilangan rasional. Sembarangan bilangan rasional di mana C per D bukan 0. Contoh, A per B bagi C per D sama dengan A dikali D, B dikali C. D. Sifat-sifat bilangan rasional A per B, C per D, dan E per F. 1. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B bukan bilangan bulat. 2. Tertutup. 3. Komutatif. 4. Asosiatif. 5. Distribusi. 6. Punya elemen identitas penjumlahan dan perkalian. 7. Setiap elemen punya invers terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. 8. Perkalian dengan 0, perkalian bilangan rasional dengan angka 0, menghasilkan angka 0 sehingga berlaku persamaan. 9. Mempunyai bentuk desimal berulang. Bilangan rasional mempunyai bentuk desimal berulang. E. Penerapan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Pak Rudi memiliki 60.000 buah batu bata. Untuk membangun sebuah rumah diperlukan sebuah batu bata kurang dari 9.670 buah batu bata. Sedangkan untuk pagar dibutuhkan kurang lebih 24.600 buah batu bata. Berapakah buah batu bata yang harus dibeli oleh Pak Rudi? Jawab, 60.000 dikurang buka kurung 49.670 tambah 24.600 tutup kurung. 60.000 kurang 74.270 sama dengan min 14.270. Jadi Pak Rudi harus membeli batu bata itu min 14.270. Materi yang kelima dari kelompok 2 yaitu faktor persekutuan terbesar. Definisi faktor persekutuan terbesar. Dalam matematika, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. B. Istilah-istilah yang berhubungan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. 1. Faktor. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat habis dibagi. Contoh, faktor dari 12. Faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 2. Faktor persekutuan. Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, faktor dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 4. 3. Bilangan prima. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Kedua faktor tersebut itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, faktor dari 1 dan 2. Faktor 1 adalah 1 faktor. Faktor 2 adalah 1 dan 2 itu 2 faktor. 4. Faktor prima. Faktor-faktor yang suatu berbentuk bilangan prima. Contoh, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor 30 tersebut terdapat faktor prima adalah 2, 3, dan 5. 5. Faktorisasi prima. Perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Contoh dari faktor 30 adalah 1, 2, 5, 6, 10, 15, dan 30.
Dari faktor 30 tersebut terdapat faktor prima yaitu 2, 3, dan 5. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. C. Cara mengerjakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. 1. Menggunakan himpunan faktor persekutuan. 2. Menggunakan pohon faktor. 3. Menggunakan tabel. Contoh soal yang berhubungan dengan persekutuan faktor terbesar. 1. Tentukan FEB dari bilangan 18 dan 24. Faktor 18 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. FEB dari 18 dan 24 adalah 6.